Bagaimana para santri ketika melakukan ibadah tanpa banyak gangguan setan? Kan sangat semangat kan? Iya, semangat. Soalnya setan kelentong, setan kelentong. Tapi perut lapar. Maka ketika perut lapar karena puasa, maka nafsu serakah dari manusia akan lemah. Kebalikan kalau perut kenyang, maka nafsu kuat. Nafsu kuat. Kecuali yang SSM. Apa itu? Santri setan mandiri. Nah, kalau yang santri setan yang sudah mandiri, tidak perlu dikomando lagi, aktif dia untuk melanggar syariat. Ini sebelumnya ada pendidikan tentang tarbiyatun nabawiyatuh fil marhalatil makkiyah. Pendidikan Nabi dalam mendidik sahabat dalam periode Mekah seperti apa di awal-awal Islam yang disebutkan dengan al-Islama bada'a wariban wa sayaudu wariban. Islam ini mula-mula asing. Coba renungkan. Rasulullah berdakwah kepada umat yang telah pernah diutusi Nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Sisa-sisanya di Mekah itu masih ada. Tapi dinyatakan oleh hadis tadi wariban. Islam asing, bukan Islamnya tapi Islam yang asli, yang murni asing. Sudah tenggelam, berbaur, transformasi dengan budaya. Akibatnya sulit dipisahkan antara budaya dengan agama. Tarbiyatun nabawiyatuh, tining panikah pendidikan Nabi kepada sahabat. Sistem pendidikan Nabi sahabat dalam periode dakwah Mekah. Dikatakan Islam itu asing di Mekah, padahal sudah ada umat yang pernah diutusi Nabi. Kenapa asing deh ya? Karena begitu utusan Allah meninggalkan manusia, umat, maka agama akan berbaur dengan budaya, ya, berbaur dengan budaya. Akhirnya sulit orang memisahkan mana ajaran agama, mana ajaran budaya, ya. Maka sampai sekarang pun, ya, sampai sekarang ada orang yang menganggap bahwa dakwah tauhid atau manhajus salaf adalah pemicu pecah belahnya masyarakat. Yang terjadi bukan pecah belah, tetapi ada begitu disampaikan, tadi kan sudah dikatakan budaya dengan agama menjadi satu, disampaikanlah agama yang murni. Pasti mereka tidak merasa asing. Jadi ada yang bertahan dengan budaya campur agama atau budaya yang diagamakan, ada yang mau karena ada dalil. Yang tidak mau itulah terjadi pecah belah. Sudah suatu kepastian itu. Setiap disampaikan ada yang mau, ada yang tidak mau. Setiap sekocak Wahabi kan polan selonde. Bertahan dan kok norak beuk lambeng itu. Padahal beuk lambeng itu apa gua? Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika disampaikan kepada mereka ahli jahiliyah, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, syariat ini dawahyu. Apa kata mereka? Enggak, saya akan mengikuti ma alfaina alaihi aba'ana, yang sudah kami temukan dari leluhur kami. Agama seperti ini, agama cocokan,
agama moloten, agama salekoran, agama petolekoran, dikira amalan agama. Mereka tidak mau. Yang tidak mau itu bukan manhaj salaf yang mecah, adalah mecahkan manhaj salaf ini, merangkul kembali. Nabi di Mekah ingin mengembalikan kemurnian agama tauhid yang pernah dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Lu kalau ada prolog ya, muqaddimah kalau ibaca kina. Makanya diteruskan oleh ayat awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Masa kalian tetap mengikuti leluhur kalian padahal mereka tidak pernah berpikir tentang agama? Coba di masyarakat kiriman Fatihah, siapa saya pernah nerangake? Ada. Ya kapan beda Fatihah somet apa? Minyan tupah. Lah iya toh dari dim aja ada menerangkan. Dia tidak berdalil, sedangkan Nabi membawa dalil, manhaj salaf membawa dalil. Yang tidak mau itulah terjadi perpecahan di masyarakat. Sampai akhirnya 13 tahun di Mekah dakwah tauhid ditolak, bahkan Nabi diusir ke Madinah. Ayo baca setia. Al-marhalatul makkiyah, beda kan? Ada. Al-marhatul makkiyah hiyal marhatul lati asya fiha an-nabiyyu wa ashabuhu bi Makkatal Mukarramati wa makasu fiha qabla hijratihim ilal Madinatil Munawwarati. Dini periode dakwah periode Makkah hiyal marhalah ingki paneka satu tahapan, satu periode asafiha seodi yang hidup fiha di dalam lati an-nabiyyu pasira nabi wa ashabuhu ban sahabat Nabi. Jadi kocak periode Mekah kuah di mana Nabi hidup di Mekah bersama sahabat. Di Mekah Nabi pernah dibaikot selama kurang lebih 3 tahun. Ada di tengah-tengah gunung Syi'ib namanya. Nabi tidak boleh berhubungan dengan masyarakat, tidak boleh dihubungi baik secara ekonomi, secara budaya maupun secara hubungan besan. Mun syafekalan beda senorok Nabi harus tidak jadi. Itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Dalam Makkah Mukarramah wa makasuban tinggal pasera Nabi wa ashabuhu fiha dalam Makkah qabla hijratihim, sebelum hijrah Nabi wa ashabuhu ilal Madinatil Munawwarah. Ini selama kurang lebih 13 tahun. Ada yang sekedar biar tahu betapa sulitnya, beratnya menanggung dakwah tauhid dia. Siapapun yang mendakwahkan tauhid pasti mengalami seperti itu. Berat benar. Wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wa ilallahi turja'ul umur. Kalau engkau Muhammad di Mekah didustakan oleh penduduk Mekah, demikian juga rasul-rasul sebelum kamu yang pernah diutus kepada manusia. Wa ilallahi turja'ul umur. Tentang kenapa pilihan Allah kok ditolak, kenapa wahyu Allah kok ditolak, kembalikan kepada Allah. Kenapa seperti itu? Itulah ujian hidup. Yang benar tidak selalu bisa diterima, maka yang menang tidak selalu benar, yang kalah bukan berarti selalu salah. Ukurannya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian Rasulullah yang diusir itu yang benar karena membawa dalil wahyu. Wa qadim taddat hadhil marhalatuh
qarabatah salasa asyara aman imtaddat. Apanya mana? Lanceng imtaddat ya. Apanya mana ya? Makan waktu panapa periode nikah mendekati 13 tahun. Ojo, 13 tahun. Akar alot sianya mah dakwah tauhid ya. Wa kanat marhalatan syadidatan tu'arridu fihal muslimuna lil ida wat ta'dib. Berdepan apa marhalah Mekah, periode Mekah, marhalatan syadidatan panika, periode yang sangat berat. Tu'arridu se menghadapkan panapa marhalah Mekah apa? Menghadapi fiha dalam marhalah Mekah al muslimun pasera umat Islam lil ida maring disakiti wa ta'dib dan penyiksaan luar biasa ya, dibaikot selama 3 tahun bihadfi irja'ihim ilal kufri badal Islam, dengan tujuan mengembalikan Nabi dan sahabat maring kafir hale setelah Islam. Kalau bisa kafir lagi, murtad lagi. Iya kan? Bihadfi irja'ihim, kalaban maksud atau tujuan sasaran yang ingin dicapai, tujuan mengembalikan mereka muslim Nabi wa ashabuhu atau muslimun ilal kufri ba'dal Islam. Lakinnakum sabaru wa sabatu bifadlillahi azza wa jalla summa bifadliyati tarbiyatin nabi li ashabihi. Tetapi mereka muslimun sabaru panika tetap bertahan, sabar wasabatu ban teguh, wasabatu ban teguh tetap kalaban beda peparing dari Allah ban peparing dari hasil pendidikan Nabi maring sahabat. Coba ya, di antara penderitaan sahabat, ida us-sahabah, penderitaan karena disakiti masuk Islam. Sama kamu yang ikut manhaj salaf, kok bisa-bisanya ya? Manhaj salaf kan manhaj beragama yang murni. Kalau agama di Madura ini agama yang penuh parasit monoreng tisang ngobo sape lempe banyak lempeng sape na jua koros si asli sape tonya atau katutupan deh. Maka kemudian dikenalkan Islam yang asli, yang murni, mereka tidak mau. Kok dirubah-rubah agama ini? Deh dong. Hei, si manhaj salafnya bisa ikebuci. Kalau ada orang kafir, orang Kristen, orang Hindu masuk ke Madura, orang tenang-tenang saja. Tapi kalau saudaranya sendiri sudah ikut kajian salaf, bisa kompak, pegel. Kalau tetangga atau keluarga kamu tidak sholat 5 waktu, tidak banyak pengaruhnya di masyarakat. Karena kami sudah memperingatkan, ternyata tetap ya sudah tanggung sendiri kelak dosanya. Coba tidak ikut tahlilan, sekampung ge wah rolakar udah iya lo tahlilan. Itulah yang terjadi. Minal hula'is sahabatil kiramil ladina tu'arridu lil ada
tu'arradu lil ada wa ta'dib bila lubno robah. Panika dari sahabat sepada molje are bedetak are berarti jemaah ya. Alladzina tegas orang banyak yang dihadapkan pasira alladzi lil ada maring penderitaan dan penyiksaan. Engki panikah Bilal, panikah dari sahabat sepada molja Bilalun tining sahabat Bilal. Di antara mereka yang menderita disiksa oleh penduduk Mekah adalah Bilal. Kanca mereka tahu dek rumah penderita Bilal. Bilal bin Rabah wa kana Umayyah bin Khalfin alaihi laknatullah yu'adzibuhu ta'dziban syadidan. Berdepasera Umayyah bin Khalaf alaihi dalam kurung alaihi laknatullah, moga-moga alaihi atas Umayyah dining laknat Allah. Yu'adzibuh panika nyiksa pasera Umayyah hu da Bilal kalaban penyiksaan yang berat. Dak rumah seksan aja ya toles mon selok tau nyasa lecelingake sampai nyon ke Allah. Mon parlo nangis, kenapa saya tidak bisa? Tapi jangan kecil hati, Islam ini bukan agama elit. Islam di Mekah turun kepada masyarakat yang ami, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis pun bisa selamat di akhirat dengan modal Islam, asalkan bisa mengerti tentang tauhid. Tauhid yang paling penting. Allah yang mengutus di masyarakat ummi, buta baca, buta tulis, seorang rasul minhum, ummi juga. Fakana yada'uh fi unuqihi hablan summa ya'murul atfala ayyushabu atau ayyushibuhu bi syawari'ah wajibali Bakkatah ila an dahara asarul habli ala unuqi Bilal. Subhanallah. Beda pasira Umayyah paniknya be Umayyah ile era Bilal. Itale ele era Bilal pasang hablan tampar tali. Pas merentah Umayyah dek bagian nak kana. Untuk apa? Ayus hebuhu, untuk menyeret, digiring pasir atfal huda Bilal bisawariah di jalan raya itampare le era ieret. Subhanallah. Seperti dia orang masuk Islam pertama aja sedu sete nyaman keng cuma serojok koncengan lo bisa jak koncengan ke bid'ah kebele kau orang ada bid'ah maksiat bid'ah pada bi orang judi lo bisa. Itulah harga surganya. Kadang ngeri ya, Nabi lebih baik diusir daripada menyerah kompromi, karena tidak mau kompromi. Sebab kalau kompromi tidak jelas kebenaran. Santri fei moloten kocang bid'ah ya, tapi santri pakong semimpin maca bersenji santri pakong. Oh iya ya, mungkin iya tidak jelas. Mon tegas do kana lo bisa ngana. Iya ada membaca lo bisa nih ya. Oh, berarti peker deki. Sukan buru ke Madinah aja. Doh Nabi lo ngong bingung jakeng kompromi ya. Oh iya ya. Lo aja 3 opsi Rasulullah, 3 opsi. Pertama harus dipenjara. Yang kedua harus
dibunuh. Dibunuh. Yang ketiga diusir. 3 opsi pada lo nyaman ya. Mon lo ambu ada wa tauhid rong le raki bengetu wala lambang, saya harus dipenjara Muhammad. Atau uyusir dari Mekah. Yang terakhir dibunuh. Dibunuh aja Nabi je, pahburu. Tapi lo menyerah, akhirnya yang menang Islam. Kita nikmati sekarang perjuangan masa lalu seperti itu. Sampai nampak asharul habli, bekas tali di atas leher Bilal. Wa kana yukhrijuhu idza habiyat dhahiratu wastadda harruha badah pasera Umayyah yukhrijuhu paneka keluar Umayyah hu da Bilal ida hamiyat nalekana terik dhahirah, matahari siang panas ya, matahari siang, wastaddah ben ampon sangat haruha panas dhahirah. Bila siang panas, Bilal diarak, dikeluarkan. Fayutrihuhu ala dhahrihi, kemudian ditaruhlah, menaruh pasir Umayyah, melempar Umayyah hudak Bilal ala dhahrihi, di atas tangan Bilal. Summa ya'mur bis sohratil azimah, kemudian merintah Umayyah agar dipasangi batu besar allati la yaqwa ala hamliha illal majmu'atu minar rijal, setak mampu untuk mengangkat allati tadi pasangi botok yang tidak bisa diangkat kecuali dengan gotong royong, majmu'ah, orang banyak dari laki-laki. Fatu da'u ala sodrihi, diletakkanlah allati sohratul adimah ala sodrihi, di atas dada Bilal. Summayakulahu, kemudian Umayyah berkata lahu maring Bilal, la tazalu hakada hatta tamutah au takfurah bi Muhammadin wa ta'budul lata wal uzza. La tazalu, kamu akan tetap seperti ini sampai kamu mati. Kira-kira kuat dengan serode itu, soro murtad. Subhanallah. Arya rakhana kana larang kana. Maka jalan ke surga tidak mulus. Huffatil jannatu bil makarih, jalan menuju surga penuh dengan ketidaksukaan, bertentangan dengan nafsu. Wa huffatil naru bisyahwat, jalan ke surga penuh dengan syahwat, kesenangan nafsu di sana. Kamu akan seperti ini, ditindih dengan batu besar di tengah terik matahari sampai mati. Atau kamu kafir, ingkar kepada Muhammad dan menyembah pangeran Lata, pangeran Uzza. Ada patung deh, Al-Lata wal Uzza. Wa Bilalun fi dalikal bala'i wal karbis syadidi yaqulu, hale tiding Bilal, wa Bilalun hale tiding Bilal badai kak disa ujian ban karwatan se luar biasa, yaqulu paneka maca Bilal ahad 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 ikan ecumore panas itindi bi batu sampai ahad 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 dia. Walakin Bilalan sabara wa sabata, tapi Bilal panika sabar ban teguh ila anistarahu Abu Bakar Siddiq,
summa a'taqahu sampai akhirnya membeli dak ke Bilal pasera Abu Bakar ke budak, kemudian memerdekakan pasera Abu Bakar dak Bilal. Coba nang ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sebelum datang kepada kalian apa seperti ujian seperti orang-orang khalau yang telah berlalu. Kamu merasa akan masuk surga sebelum diuji seperti mereka yang terdahulu, min qablikum. Apa itu? Massathumul ba'sa ria, penderitaan hidup, kesulitan hidup. Massathum, menimpa hum deka alladzina khalau, al-ba'sa, kesulitan hidup, wad-dharra, penderitaan sakit jasmani, sakit badan, wazulzilu, dan digoncang. Digoncang karena antara mati dan hidup. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sehingga Rasul berkata dan orang-orang beriman beserta Rasul, ipakuah mata nasrullah, ujian mecek dia nak bila marena dia sampai pada dia aja baru regana swarga. Bro ya. Setia terus nyaman atau tedung nyaman, ngakan nyaman, mau mati masuk swarga, cetek keruan. Kadengri ya, masa ada nyangka masuk swarga, kilo yuji seperti orang terdahulu. Yang soja bid alekah, tak bisa. Ala, ketahuilah, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pak sedeng redeki, Pak Buka kena. Apa saya kebuka? An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir, aparinge peringatan sampian Muhammad, peringatkanlah Muhammad, ashiratakah, keluarga kamu, al-aqrabin, keluarga kamu yang terdekat, peringatkan. Coba Ria, kita bandingkan dengan para kiai, kita bandingkan dengan para wali di Madura, katanya wali, ulama, dengan Rasulullah. Tadi saya sudah sampaikan di pengajian Sabtu, andaikan agama ini didialogkan seperti ini, kalian hidup ini diuji, aku menguji kalian, kalian harus bisa mencari ridho aku. Kalau tidak dapat ridhoku, dapat kemurkaanku, kamu akan ditempatkan di neraka. Kalau mendapat ridho, meraih ridho dari Allah, tempat kamu di surga. Tapi kami kan tidak kenal Engkau ya Allah. Nanti aku kirimkan firman dari atas lewat malaikat, disebut dengan wahyu. Kan ya kan? Tapi kami tidak bisa untuk sholat, untuk ibadah terus-terusan. Kami banyak kebutuhan, butuh pangan, papan dan sandang, terongakan ya sehari. Daya, aku sudah siapkan di bumi dia. Pada biji ya. Rasulullah modal bukan modal nasab ya, bukan modal nasab. Sapapona Nabi, panakana Nabi, tenanglah. Keng sapapona tenang. Aring je deh.
Keng mari aromas tadi. So'idan sampuna toron ayat nikah Nabi so'idan nabiyyu ala sofa, naik pasir Nabi ala sofa, atas gunung Sofa, Sofa Marwa, naik ke atas selauan Sofa idajah Marwa. Faja'ala yunadi, lantas Rasulullah yunadi, berseru, yakni menyuarakan, ya bani Fihrin, ya bani Adiyin, wahai keluarga besar Fihir, nyaman orang dia. Keluarga besar, mau di gunung, nak potona ju serang, iro, nak potona puju, ini mana? Keker, keluarga besar dia. Keluar kapi, hatta jatama'u, sehingga berkumpul pasera Quraisy. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati ayyahruja arsala rasulan liyandura ma huwa, sehingga berkumpul semua, sehingga kalau seseorang tidak bisa untuk keluar, arsalah, maka mengirim, mengutus pasir rojul rasulan de keutusan liandurah, untuk memperhatikan, untuk melihat mahua, ma paneka, de paneka, kenapa huwa tining panggilan Muhammad ya beda apa. Jadi orang hadir kafi. Faja'a Abu Lahab Quraisyun, kasang ro maca tasbih kana ajem basa. Ku temu jak tapang maca puisi dia, puisi cinta. Kan laki bini kasan. Keng hedelok tahu. Saling sampit. Abu Lahab datang dan orang-orang Quraisy faqala ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum, faqala adabu nabi, bagaimana pendapat kalian kalau aku kabarkan kalian bahwa sesungguhnya orang-orang berkuda bil wadi telah ada di lembah, turidu ya sengarepaki panapa khailan, ada penunggang kuda ya. Tuwiru ngarepaki tuwiro de menyerang, nabrak nyerang alaikum atas kalian, akuntum musaddiqi, apakah kalian mempercayai aku, membenarkan berita ini dari aku, kata Nabi, untuk menyampaikan dia kena orang ada percaya. Padahal yang namanya Muhammad bin Abdullah sebelumnya dikenal sebagai orang jujur yang tidak pernah dusta, disebut dengan predikat Al-Amin. Tapi begitu menyampaikan, hati-hati, apakah kalian percaya kalau aku beritakan sebentar lagi akan ada pasukan berkuda menyerang kita, apakah kalian masih percaya? Qalu na'am, karena kamu memang tidak pernah berdusta. Ma jarrabna alaika illa sidqan, kami tidak pernah menemukan atas kamu Muhammad kecuali kejujuran, kebenaran. Orang de iya ki bisa tolak. Faqala adabu nabi fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid, saungkuna kaula panika memperingatkan lakum maring kalian di hadapan siksa yang berat. Faqala Abu Lahab tabban laka sairal yaumi, celaka, sial engkau Muhammad sepanjang hari ini. Alihada jama'tana, apa karena berita ini kau kumpulkan kami? Kau percaya je.
di hadapan banyak orang. Ada kan maceding dia. Maceding. Panazalat pastoron tabbat yada abi lahabi wa tabba. Jalakah kedua tangan Abi Lahab berjelakah. Ma'auna anhu baluhu wa makasab. Tidak bisa membela harta dan amal usahanya. Maka sangat apa? Kalau Abu Lahab dibuat dalil maulid Nabi karena membebaskan budak yang namanya Suwaibah. Ampun ngidi. Itu saja orang kafir masih bisa diringankan siksanya ketika hari Senin karena pernah membebaskan Suwaibah karena merasa bahagia karena saudaranya melahirkan anak laki-laki Muhammad. Senang, gembira dengan kelahiran Nabi diringankan. Bohong itu. Ini dalilnya. Ma'auna anhu, hartanya tidak ada artinya. Wa ma kasab, wa ma ben amalan kasab, seusaha, seberamal, amalnya tidak ada gunanya. Apalagi itu di masa jahiliyah. Masa jahiliyah orang akan bangga kalau punya anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, malu. Itu berarti kegembiraan jahiliyah, bukan kegembiraan Islam, bukan kegembiraan agama. Karena Muhammad belum jadi nabi, umur 40 tahun baru jadi nabi. Pak alasan derina abelamo molot. Saya takoi bid'ah aki. Mon bid'ah tetap bid'ah. Wa qala adabu nabi ya ma'syara Quraisyin au kalimatan nahwaha. Wahai golongan Quraisy, atau kata-kata seperti itu, istarau anfusakum la auni ankum minallahi syai'ah. Coba ini nabi ni. Belena wahai keluarga Pakong, Nyai Ben Agus Pakong, ye. Melih abang beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang beriman, dirinya dibeli dengan dan hartanya dibayar dengan surga. Jual dirinya lewat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beli, ya. Beli abang dia. La auni, kami tidak bisa melindungi, tidak bisa membela angkum terhadap kalian minallah dari siksa Allah sayan sedikit pun.